Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kedua tentang topik bagaimana membuat data flow diagram dan konteks diagram dengan menggunakan fasilitas Visio. Nah, tentunya Anda harus tahu dulu konsepnya. Nah, untuk langkah lebih awal, saya akan melihatkan bagaimana aturan-aturan yang harus ada dalam pembuatan sebuah DFD dan konteks diagram. Nah, saya akan set slide-nya. Nah, pertama kita lihat ini contoh sebuah pengumpulan data untuk menentukan pekerjaan Anda dalam sebuah sistem. Ada planning, analisis, desain, dan terus ke lingkaran ini implementasi dan maintenance. Nah, itu yang harus Anda pahami dalam suatu menentukan kebutuhan struktur dari perancangan sistem. Nah, adapun untuk pembuatan DFD ini ada aturan yang harus kita pahami, yaitu bagaimana membuat level-level diagram tadi sesuai dengan perancangan sistem yang kita inginkan. Nah, ada 4 macam tipe DFD, current physics, current logic, new physical, new logical. Nah, keempat ini akan menyatu nanti dalam sebuah rancangan Anda. Anda yang mau yang mana yang akan kita lakukan dalam pembuatan DFD. Nah, adapun sebuah pengertian DFD tentunya nanti di kelas akan dijelaskan oleh Ibu juga. Jadi DFD itu semacam bagan alir yang merepresentasikan bagaimana diagram arus data. Nah, itu makanya kita kenal nanti di sini dengan sebuah DFD, yaitu bagaimana sebuah gambar melakukan perpindahan data dari antara external entity ke dalam sebuah proses yang kemudian disimpan dalam sebuah sistem. Nah, kemudian sistem analis, apa itu? Yaitu bagaimana nanti DFD itu membantu memodelkan data baik proses internal maupun eksternal untuk sebuah sistem informasi, dan bagaimana pula dari sebuah lingkungan sistem masuk ke dalam siklus yang kita bangun nantinya. Nah, ini konsep dalam pembuatan DFD. Nah, kalau ini kita lihat sebuah contoh dari DFD. Nah, Anda harus memahami, simbol ini ada arti semuanya. Jadi bukan sembarangan gambar-gambar ini kita buat. Nah, ini kalau kita lihat ini semacam orderan makanan. Ya, konsumen ada kitchen. Jadi dua entity yang harus Anda pahami. Jadi konsumen itu mengorder dalam sebuah sistem, sistemnya ada 4 yang harus dilakukan melalui laporan ke manajer nantinya. Jadi ada 3 dengan manajer. Nah, jadi di sini langkah 1, 2, 3, 4 itu ada 4 proses yang harus diperhatikan dalam sebuah ini. Ya, yang mana nanti juga ada penyimpanan data atau file seperti ini ada 2. Jadi external entity ada 3, proses ada 4, ada ada penyimpanan data 2 file. Nah, ini sebuah contoh baru. Nah, kemudian kita melakukan dalam bentuk gambar DFD tadi menggunakan simbol. Yang simbol DFD itu nanti bagaimana dengan bentuk arus datanya. Ini menggunakan panah, ya. Kemudian bagaimana data store. Ini menggunakan kotak tapi tidak pakai garis sisi kiri kanan, tergantung pendapat pakar nantinya. Kemudian data proses itu semacam ada yang bulat, ada yang elips, ya. Kemudian source data itu berbentuk 4 segi panjang. Nah, itu nanti dalam ini kelihatan ini. Nah, seperti yang di bawah ini. Jadi ada menurut pakar di Makro dan Jordan ini satu konsep, atau menurut Sigane. Nah, ini yang akan kita terapkan nantinya. Tetapi di dalam hal ini ada kesamaan. Seperti 4 persegi panjang ini sama baik si Demarco maupun si Gane. Dan arus panah itu juga arus data sama. Yang membedakan hanya proses dan data store. Nah, itu yang membedakan. Oke, itu simbol-simbol yang harus Anda pahami. Ini proses, data store, source, kemudian data flow. Ini menurut siapa? Tolong diingat, di dalam Visio juga akan kelihatan nanti. Ini menurut si Gani. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan, definisi Lucinda. Nah, ini. Kita melihat dari segi gambar. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ini sebuah proses menurut hukum siapa tadi ini yang gambar seperti itu?
menurut si Gane ya. Nah, si Gane. Nah, ini salah. Yang benarnya gimana? Harus ada, harus masuk, dan ada harus keluar. Ya. Nah, yang normal kan juga seperti itu. Ini masuknya 2, tetapi keluaran tidak ada. Nah, ini yang lebih parah lagi. Ya. Kalau ini masuk 2, 1 keluaran itu boleh. Atau lebih, ya, itu tidak masalah. Ya, oke. Itu yang harus 2 hal yang harus dipahami. Kemudian, dari penyimpanan ke penyimpanan itu nggak boleh. Harus melalui sebuah proses. Ya, ini keluar lagi penyimpanan. Lalu dari entity ke penyimpanan juga tidak boleh, harus melalui sebuah proses. Jadi semuanya harus melalui proses, entity, proses, dan penyimpanan. Kemudian dari penyimpanan ke external entity juga tidak boleh, harus melalui sebuah proses. Nah, sudah berapa aturannya itu? Ada 5 yang harus dipahami. Kemudian dari entity ke entity juga tidak boleh, harusnya melalui sebuah proses. Kemudian ada pula gabungan antara hubungan timbal balik dengan proses dengan eksternal penyimpanan. Ini nggak boleh, yang bolehnya gimana? Boleh pakai 2 panah, masuk dan keluar 1. Nah, itu boleh ke dalam satu proses. Kemudian silang proses yang berbeda instruksi itu nggak boleh. Yang boleh hanya sesama instruksi. Nah, itu tolong dipahami juga. Berikut. Ini 3 proses dengan beda instruksi, ini nggak boleh. Harusnya kalau mau seperti itu panahnya dilihat seperti ini lagi. Jadi panahnya menuju ke panah yang satu sehingga instruksinya sama. Kemudian berada pada sebuah proses eksekusi satu instruksi nggak boleh. Tetapi yang benarnya harus melingkar dulu dari A ke B, B ke C, tetapi satu arus informasi. Jadi 3 proses ya baru boleh. Nah, ini satu contoh yang salah, berarti ini nggak boleh, sudah. Bagaimana yang pasti, yang betulnya? Nah, tentunya kita akan melalui sebuah proses dulu. Kita lihat bagaimana yang benarnya. Nah, ini proses. Ya, proses ke ini baru bisa. Nah, dibedakan yang tadi. Oke. Nah, level konteks diagram mana yang dulu daripada DFD? Level konteks diagram harus duluan daripada DFD. Jadi jangan langsung memikirkan DFD, tapi pikirkan dulu konteks diagram. Nah, itu gambar sederhana. Apa yang membedakan antara konteks dengan DFD nanti dibedakan. Kalau di konteks diagram itu tidak ada simbol penyimpanan. Nah, kalau di konteks DFD itu sudah ada penyimpanan. Nanti bedanya. Lihat contoh nanti. Ini konteks diagram. Ya, karena tidak ada proses penyimpanan. Lalu kalau ini sudah ada proses penyimpanan, ini namanya DFD. Nah, ini DFD level berapa? Diperhatikan itu. Oke, sudah jelas perbedaannya. Nah, itu pemecahan DFD level 1 dan 2. Nah, ini sebuah konteks diagram. Jadi seperti tadi, namanya belum ada, konteks diagramnya belum ada, ini konteks diagram, tidak ada penyimpanan. Yang ada hanya entity-nya. Oke. Nah, ini pemecahan dari konteks diagram sistem inventory tadi, ya seperti ini. Oke. Nah, dan seterusnya levelnya, supplier, dan ini lagi pemecahannya, inventory. Nah, oke, tuh ceritanya yang presentasi yang pertama. Contoh, save dulu. Nah, pemecahan masalah yang lain, ya, belum kelihatan. Nah, ini aturan dari konteks diagram dan DFD juga. Kita lihat. Nah, apa yang harus diperhatikan dengan keterangan yang sebelumnya? Apa bedanya? Dia hampir sama, tetapi ada yang kurang lebihnya di sini. Ya, ini DFD. Nah, ini diperhatikan lagi keterangan. Setiap proses itu harus ada kata benda dan ada nomor. Nah, itu jangan lupa. Ya, dia harus menunjukkan sebuah kata kerja untuk proses itu. Kemudian data flow itu juga harus menunjukkan sebuah nama dalam bentuk kata benda seperti garis ini.
Kemudian data penyimpanan, itu juga harus diberi nomor, ini D1. Nah, kemudian namanya harus dalam bentuk kata benda. Lalu external entity harus mempunyai nama juga, tapi dalam bentuk kata benda. Menghafalnya mudah, hanya satu yang bersifat kata benda. Selebihnya, hanya satu yang bersifat kata kerja, selebihnya kata benda. Akan gampang bedakan. Oke. Saya akan lihatkan secara ringkasnya nanti apa yang terjadi dalam bentuk ini. Kalau contoh DFD, konteks diagram tadi sudah ada. Kita langsung aja ke resume-nya. Ini konteks diagram. Nah, ini kesimpulannya. Perhatian, awalnya konteks diagram, entity A dan B. Lalu di tengahnya ada proses informasi. Nah, ini dikembangkan menjadi DFD level 0. Ini tergantung penamaan. Kadang orang ada yang suka beri nomor di sini 0, di sini 1. Tapi ini kita tidak tahu cara orang berpikir seperti ini ya. Nah, kalau ini level 1, ini 2 lagi dan 3. Nah, ini sudah kita anggap 0 ya. Jadi bagusnya ini 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat pecahan nih atau pengembangan dari konteks diagram. Jadi awalnya Anda harus membangun konteks diagram, baru DFD seperti ini. Ya. Nah, untuk DFD, lihat ada proses T, proses U, proses V. Ya. Nah, lalu tadi ada yang teringat bagi kita. Ini juga ada kesalahan nih. Entity ke proses. Oke, tapi proses ke proses nggak boleh. Harus melalui entity dulu atau penyimpanan dulu. Ya. Nah, jadi level ini juga agak meragukan, tetapi kita harus paham dengan konsep tadi dulu. Kemudian ini proses ke proses juga, tapi artinya di sini maksudnya apa? Dia membuat pecahan level proses itu. Nah, jadi 21, 22, 23. Nah, itu rincian seperti subbab. Ya, tapi kalau penggambarannya ini tidak benar, salah ya. Nah, kemudian level ini lagi, level 22 itu yang ini dipecah menjadi 21, 22, 23. Nah, itu pemecahan seperti subbab ya. Itu dia. Atau bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini lagi. Nih, sistem, fungsi 1, another, dan ini pecahan 1-1, pecahan 2-1, dan seterusnya. Nah, tuh penyimpulannya dalam memecahkan suatu hierarki. Tetapi yang benarnya keterangan yang tadi. Dari sudut aturan yang ada sebelumnya. Nah, oke, itu keterangan sebelum memulai. Nah, sekarang saya beralih ke presentasi bagaimana membuat sebuah DFD dengan menggunakan Microsoft Visio, berada di menu sebelah kiri flowchart, nanti pilih Other Templates yaitu DFD. Nah, sekarang Anda perhatikan. Nah, DFD yang seperti ini menurut siapa ini yang ada bulat ini? Nah, tadi tolong diingat, yang bulat menurut siapa? Ini karena 40 jadikan 100 biar besar. Nah, saya tarik dulu gambar ini. Bulat tadi menurut siapa? Ini menurut siapa? Nah, kalau yang ini sama. Kalau yang panah sama. Oke. Ini proses. Ini data store. Tadi diberi nomor ya, harus D1. Ini juga diberi nomor, jangan lupa nomor.
1. Nah, ini nggak pakai nomor. Ini misalnya entity, lalu ini menunjukkan arus data atau arus informasi. Nah, oke, simbolnya ini. Nah, menurut siapa tadi itu yang seperti itu? Gane apa Sersan? Nah, kita perhatikan kembali. Menurut siapa yang fungsi gambar yang kita ada di dalam ini, dalam Microsoft Visio. Nah, kalau bulat itu menurut si DeMarco. Kuncinya itu aja. Bulat DeMarco. Nah, oke. Nah, untuk membuat sesuatu itu lebih mudah, nah, ini gampang semuanya. Nanti sesuaikan dengan apa yang ada di gambar ya. Contoh, kalau saya mengambil contoh yang mudah yang mana? Sebentar. Nah, konteks diagram ini kita ambil konsumen, kitchen, diketik langsung aja ya. Nah, proses ini bulat. Nah, food, saya singkat food aja biar cepat. Kemudian restoran, sorry salah. Manajer aja GM saya buat. Nah, sekarang ini jangan lupa tadi ada level 0-nya. Kalau dibuat 0 di sini nanti ingat tuh DFD-nya. 0 dengan angka. Nah, ini kalau kita mau buat panah, ambil yang ini. Nah, tarik kemana? Ke sini. Ya, dia biar aja ngatur sendiri. Kemudian dari sini, sorry. Dia bisa aja dempet situ, tapi tergantung kita mainkan. Ini CO, saya singkat aja, customer order. Ini receive, penerima. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. FO, food order. Ini report. Nah, seperti itu. Oke, sudah siap. Jadi cara buatnya gampang. Nah, nanti Anda tinggal melanjutkan. Ya, ini saya simpan. Simpannya tentu di mana Anda memahami lokasi penyimpanan Anda sendiri. Ya, kalau saya tentu sesuai dengan alamat yang ada di komputer ini. Oke, saya masuk ke sini. CD. Nah, ini bisa Anda mainkan kalau Anda mau buat nama di sini, rename. Ini CD, konteks diagram. Kalau mau nambah sheet, insert new pack, sheet 2. Namanya apa? DFD. Level 1. Nah, silakan Anda buat nanti di sini. Besar ini lagi. Lanjutkan contoh yang ada di slide itu. Ya. Nah, semua yang ada sudah saya jelaskan, tinggal Anda mengembangkannya. Dan nanti saya mengharapkan Anda membuat tugas, buat sebuah konteks diagram apa saja, dan jabarkan menjadi DFD level berapa. Sesuai dengan aturan. Ini yang menggunakan si pertama tadi siapa? Marco ini. Nah,
Ada lain hal juga software itu bisa kita gunakan dengan pilihan seperti ini. Nah, ini di sini dilihat khusus DFD. Ini ada metrik, ada US, itu sama saja. Nah, ini khusus yang menurut siapa ini yang seperti ini, simbolnya. Ya, ini bisa di setel. Ini proses. Ini data store. Nah, untuk garis ini. Oke, menurut siapa tadi ini yang seperti ini? Nih, Sigane. Kalau yang pertama tadi Demakro. Ini menurut salah tafsir pula. Ini Gane ya. Kalau yang pertama tadi Demarco. Nah, ini simbol-simbolnya seperti ini. Nah, tinggal Anda melanjutkan. Ya, silakan dikerjakan contoh yang ada di slide saya ini dulu. Nanti Anda buat tugasnya sendiri untuk yang seperti itu. Ya, tentang apa saja silakan Anda cari. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti Anda mengerjakan tugas yang seperti itu lagi. Oke, mungkin saya ending karena saya mau menampilkan link ke YouTube-nya supaya Anda bisa melihat kembali. Stop. Stop.